bahan yang harus disiapkan yang lainnya adalah kain mori. Ini ya, kain mori yang sudah dibagikan Bu Anis kemarin. Kain mori ini kita menggunakan Primissima, kemudian bisa menggunakan ini, kemudian ini ya, tingkat kini bisa menggunakan kelereng. Ini agak tidak terlalu besar, ini sedang ya. Kenapa nggak pakai yang kecil? Ini nanti pemula, kalau terlalu kecil nanti kesulitan. Kemudian ini memakai karet gelang, bisa. Kalau tidak memakai karet gelang bisa memakai raffia. Kita siapkan juga kaos tangan plastik ya, nanti kalau untuk mengaduk. Kemudian yang harus dilakukan adalah memola. Kemarin sudah dibagi Bu Anis kainnya yang sudah dipola dengan pensil ya. Nanti ditebalkan dengan spidol supaya nanti kalau dicuci tidak hilang. Selanjutnya proses mengikat kelereng diikat sampai habis ya, di polanya tadi dihabiskan sampai ini terakhir, pengikatan terakhir. Setelah semuanya nanti terikat, kita siap mewarna, tapi diawali dengan direndam dulu air yang TRO yang dilarutkan. Ini kain ini siap untuk direndam di air larutan TRO. Kita akan membuat larutan TRO. Siapkan baskom yang diisi air, kira-kira ya 1 gayung boleh. Kemudian ambil TRO yang sudah disiapkan Bu Anis, ada tulisannya TRO ya, masukkan TRO ke dalam air. Kemudian diaduk. TRO ini nanti akan berbusa ya. Ini seperti air sabun. Kemudian ambil kain yang sudah dipola tadi ya, sudah diikat tadi, kemudian masukkan, celupkan, aduk-aduk, rendam kain selama 5 menit sambil harus semuanya harus terkena ya, terkena air, kira-kira 5 menit. Kira 5 menit, kemudian kain diangkat, diperas, dan ditiriskan. Proses pencelupan. Siapkan 3 bak air. Bak pertama diisi dengan setengah liter air dingin ya. Bak kedua ini nanti yang garam diisi dengan setengah liter air. Bak ketiga diisi 2 sampai 3 liter air. Proses selanjutnya adalah pencelupan. Ambil naftol yang tulisannya P ya. Kemudian ini gelasnya yang tulisannya panas. Kemudian dibuka, dimasukkan.
ambil air panas yang tadi sudah digedok ya, sudah direbus sedikit, tuangkan sedikit, kemudian diaduk, aduk sampai tidak ada gumpalannya ya, sampai larut semuanya. Ambil larutan garamnya, buka dan masukkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Tadi sudah ditulis dingin ya, dimasukkan. Kemudian masukkan air dingin ya, nggak usah banyak juga. Ya kira-kira saja. Kemudian aduk, aduk sampai tidak ada yang menggumpal atau semua serbuknya larut ke dalam cairan air dingin tadi. Serbuknya sudah larut, di ember naftol ya, naftol ember 1 ya, ember 1. Nah, dengan air panas ya, itu tadi air panas sama ya, air panas. Kemudian masukkan aduk rata. Juga dengan cairan yang kedua yang dilarutkan dengan ini ya, yang tadi dilarutkan dengan air dingin. Kemudian tadi di ember 2 sama ya, garam. Ember kedua sama ya, dimasukkan. Pencelupan kita gunakan hand glove atau kaos tangan ya, pakai kaos tangan dulu, kaos tangan plastik biar nanti tidak kena warnanya. Nah, masukkan tangan ke dalam ya, masukkan plastik, kemudian pakai karet, diketatkan dengan karet supaya nanti larutan tidak masuk ke dalam tangan kita ya. Satunya sudah ya, sudah ya. Kita siapkan 3 ember tadi ya, yang tadi larutan nomor 1, ember pertama tadi yang naftol dengan air panas tadi ya, kemudian yang kedua air garam dengan dingin, kemudian 3. Dalam proses ini tidak boleh terbalik-balik. Nah, ambil kain yang sudah ditiriskan tadi ya, kainnya, kemudian masukkan di larutan pertama ya, larutan yang air panas. Masukkan sambil ditekan-tekan ya, tekan-tekan semuanya harus terkena larutan ini.
pastikan semuanya sudah terkena. Kemudian ditiriskan sampai airnya sudah tidak ada ya. Nah, ditiriskan, air sudah tidak menetes lagi. Masukkan kain ke dalam ember yang kedua, larutan garam ya. Ember yang kedua nih. Posisinya, lihat posisinya dibalik. Ya, sambil ditekan-tekan, semuanya harus rata, semuanya harus terkena air garamnya. Cuman sedikit diangkat, kalau yang belum terkena diulangi lagi. Kalau sudah semuanya ditiriskan. Yang perlu diketahui, diperhatikan dalam meniriskan, tidak boleh diperas ya. Biarkan saja sampai air menetes, sampai kering ya. Setelah ditiriskan, kemudian masukkan di ember yang ketiga. Ini hanya air biasa untuk mencuci saja. Ini untuk mencuci saja. Boleh dipas. Ya. Nah, setelah ini kita boleh mengulangi proses yang pertama, tapi tidak boleh terbalik lagi ya, tidak boleh terbalik. Nah, mulai dari ember yang pertama lagi. Proses pengulangan. Pengulangan yang ketiga. Ya, membuka ikatannya sampai semuanya ya. Coba lihat. Nah, sudah terlihat bagus sekali ya. Udah, itu kelihatan ada titiknya itu karena pakai spidol, nggak bisa hilang, nggak apa-apa, itu mah kayak motif ya. Tapi kalau spidol biasa nanti bisa hilang. Kemudian setelah semuanya sudah terlepas, dicuci. Ini air biasa, ini air bersih ya, nggak usah pakai rinso apa-apa, coba dibersihkan aja gitu. Dicuci ya, seperti nyuci biasa aja ya. Setelah itu boleh diperas, kemudian bisa diangin-anginkan ya. Nah, diangin-anginkan ya, nunggu sampai kering. Selesai sudah pembuatan batik jemput kita.